Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling sering dibaca oleh umat muslim. Dalam sehari semalam surat ini minimal dibaca sebanyak 17 kali, yaitu saat mengerjakan sholat fardu. Berikut ini ada 6 keutamaan surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa yang belum subscribe channel ini supaya like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Keutamaan surat Al-Fatihah yang pertama menjadi syarat sahnya sholat. Sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya dihukumi tidak sah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Yang kedua merupakan surah yang paling agung. Keagungan surat Al-Fatihah tidak ada bandingannya, baik di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran sendiri. Surat ini disebut merupakan induk dari segala surat yang ada di dalam Al-Quran, Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya? Ubay menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis serupa juga disampaikan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Yang ketiga, sebagai penyembuh. Salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan penyakit atau as-safiyah yang menyembuhkan dan asyifa obat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka minta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meru'yah? Karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meru'yahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ru'yah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya.
dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meru'yah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ru'yah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapat jaminan dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh di atas. Lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surat tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Yang keenam, doa untuk orang yang mati. Dari Ibnu Umar yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah satu di antara kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya. Segerakanlah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah khasiat dan keutamaan dari surah Al-Fatihah yang sering kita baca waktu kita sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.